Meskipun kekayaan, hormat, atau harta benda kita peroleh dari jerih payah kita, saya meyakini bahwa Tuhanlah yang mengaruniakan, Tuhanlah yang memberikan. Itu adalah karunia Allah, itu adalah pemberian Allah. Tak boleh seorang pun di antara kita yang boleh menyombongkan diri. Saya punya kekayaan, saya punya harta benda, kemuliaan atau orang kenal saya. Saya dikenal misalnya, Bapak Ibu Saudara dikenal orang banyak. Kemudian kita merasa karena jasa-jasa atau perjuangan kita lah. Memang betul manusia butuh jerih payah, butuh kerja keras. Tapi yakinilah Tuhanlah yang mengaruniakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita memiliki kekayaan, kemuliaan, dan bahkan harta benda itu. Kita perlu tahu apa yang Tuhan lakukan, tanggung jawab Tuhan, dan apa tanggung jawab manusia. Minimal 4 hal ini saya jelaskan, ada tanggung jawab Allah dan manusia. Tanggung jawab Allah yang pertama adalah menggenapi janjinya atau menggenapi firman-Nya. Tanggung jawab manusia apa? Melakukan firman-Nya tentu saja. Yang kedua, tanggung jawab Allah adalah melakukan perkara-perkara yang mustahil. Tanggung jawab manusia apa? Melakukan yang tidak mustahil. Bekerja, belajar, mengasihi segala hal yang bersifat tidak mustahil berarti tanggung jawab kita. Tapi di luar itu ada perkara-perkara yang mustahil. Izinkan Tuhan yang mengerjakan, bukan hanya izinkan. Memang karena mau gimana lagi kita tidak mampu mengerjakan hal-hal itu. Yang ketiga, pembagian tugasnya adalah tanggung jawab Allah yang menumbuhkan, tapi tanggung jawab manusia yang menanam. Manusia perlu mengusahakan, menanam. Satu ketika Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, karena jemaat di Korintus ribut. Aku golongan Apolos, aku golongan Paulus, aku golongan Kefas, aku golongan Petrus. Mereka ribut, Paulus ngomong begini loh. Memang benar manusia mengusahakan, menanam benih, lalu menyiram. Kalau seorang petani memastikan tanaman atau benih yang ditanam itu dapat gizi yang terbaik, pupuk misalkan, air yang cukup. Tapi tahu nggak? Kenapa pohon itu bisa bertumbuh? Alam semesta atau tanah itu yang memunculkan. Berbicara mengenai ada hal-hal tertentu yang bukan tangan manusia. Tuhan yang menumbuhkan setiap benih yang kita tabur. Entah apa itu. Entah kebaikan, entah perhatian. Pokoknya taburlah segala sesuatu. Pekerjaan, excellent mungkin studi kita. Tapi izinkan Tuhan yang menumbuhkan. Dan yang terakhir tanggung jawab Allah dan manusia apa? Tuhan yang memberi, kita yang mengelola. Jadi sadari baik-baik, entah itu kekayaan, harta benda, hikmat, kemuliaan, semua sumber daya berasal dari Tuhan, tapi Tuhan pilih kita, kelolalah dengan baik. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, setiap apa yang kita peroleh hari ini, memang dibutuhkan jerih payah kita, kerja keras kita, kerjakan dengan tekun, dengan rajin, dengan pintar, dengan segenap hati. Selanjutnya Tuhanlah yang mengaruniakan itu di dalam hidup kita. Ada 3 alasan kenapa seseorang tidak bisa menikmati kekayaan atau harta benda atau kemuliaan yang dia cari, yang dia usahakan meskipun itu pemberian Allah. 3 jawaban ini. Yang pertama, ternyata ada hal-hal tertentu hanya titipan. Bapak Ibu Saudara jangan GR. Semua kekayaan, kehormatan, kemuliaan, harta benda belum tentu itu untuk kita semua. Ada hal-hal yang hanya dititipkan doang. Ada hal yang dititipkan saja dalam hidup kita dan tugas kita sebagai pengelola. Kita perlu melanjutkannya kepada orang lain atau mungkin mempersiapkannya bagi generasi di bawah kita, bagi anak cucu kita. Jadi kalau kita yang bergaya hidup boros, apa yang sumber daya yang Tuhan percayakan, entah itu uang, kekayaan, atau waktu, atau sumber daya potensi talenta, kita boroskan untuk hidup kita. Satu saat kita perlu mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Tak semuanya untuk kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa ada orang-orang tertentu atau ada bagian tertentu kita gak bisa menikmati? Ingat baik-baik, ada hal tertentu hanya titipan Tuhan. Jadi gak boleh diboroskan, jangan dihabiskan. Yang kedua, saya temukan jawabannya kenapa banyak orang bahkan tidak bisa menikmati anugerah Tuhan. Karena ketidakpercayaan. Nanti kita akan lihat sebuah peristiwa, tapi saya ceritakan dulu latar belakangnya. Waktu itu bangsa Israel dikepung oleh musuh. Jadi strategi musuh adalah mengepung supaya gak ada logistik bahan makanan. Tujuannya bangsa Israel kekurangan bahan makanan. Setelah mereka lemas, baru mereka akan ambil atau istilahnya kuasai dengan paksa. Lalu peristiwa itu dicatat dalam 2 Raja-Raja 7. Ayat 1-2 demikian. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan.
Tuhan berjanji nih, meskipun musuh mengepung, tapi Tuhan berjanji membela umatnya. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sekat jelai akan berharga sesikal di depan pintu gerbang Samaria. Tapi ada seseorang perwira yang menjadi ajutan raja menjawab abdi Allah, katanya sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Memang kondisi Israel waktu itu dikepung musuh, gak punya logistik makanan, lama-lama makanan di dalam kota habis. Itu cara musuh menyerang, menguasai mereka. Bahkan satu peristiwa mereka rebutan, satu orang ibu masak anaknya. Hari besok mereka janjian masak anak temannya. Tapi temannya gak mau, saking susahnya. Bahkan begitu sulitnya mereka, saking kelaparan, saking sulitnya karena dikepung oleh musuh. Tapi Tuhan berjanji, besok katanya kira-kira waktu seperti ini. Semua barang makanan akan begitu murahnya, berlimpahnya. Ada satu orang ajudan perwira, ajudan raja gak percaya. Dia berkata, sekalipun Tuhan buka tingkap di langit, gak mungkin terjadi yang kayak begitu. Ketidakpercayaan kita Bapak Ibu Saudara membuat kita tidak bisa menikmati apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Kita hanya bisa melihatnya, bahkan mati dengan mungkin rasa penasaran. Karena kita gak bisa menikmati apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Lalu ayat 17 perikop yang sama dikatakan demikian, 2 Raja-Raja 7 ayat 17. Adapun raja telah menempatkan perwira itu yang tadi nggak percaya yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di depan pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di depan pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di depan pintu gerbang, lalu matilah ia. Seorang perwira, seorang ajudan raja, yang seharusnya dia menikmati kelimpahan itu. Bukan dari mereka. Long bangsa Israel lagi dikepung oleh musuh, dibiarkan mati kelaparan. Tapi karena perbuatan Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa pelajari kisahnya luar biasa. Tiba-tiba malam itu Tuhan membuat kegaduhan, membuat suara yang membuat musuh-musuh ketakutan. Mereka lari begitu saja, lari ketakutan, mereka tinggalkan makanan, tepung, hewan, semua emas, perak, semua ditinggalkan begitu saja. Sehingga waktu itu terjadi hal yang berbalik keadaan. Umat Tuhan yang miskin kelaparan harus tadi masak teman, anak temannya lalu gantian begitu. Yang satu nggak melakukan. Begitu mengerikan, tiba-tiba berubah menjadi berlimpah luar biasa. Tapi karena ketidakpercayaan daripada si ajudan perwira itu, ajudan raja itu. Dia hanya melihat dan dia mati terinjak-injak karena seluruh bangsa Israel begitu semangat untuk menjarah apa yang ditinggal oleh musuh. Dan ajudan itu terinjak-injak. Begitu ironis, begitu menyedihkan. Dalam perenungan beberapa waktu yang lalu saya berpikir, iya ya Tuhan kenapa orang gak bisa menikmati. Oke, yang pertama titipan, kami harus juga bijaksana. Yang kedua ketidakpercayaan kita. Bapak Ibu Saudara apapun kondisi kita. Hari-hari ini dengan kondisi yang tidak mudah. Mungkin perekonomian pekerjaan kita pun ikut kena dampak ya. Memang perlu hikmat, perlu kebijaksanaan, perlu strategi-strategi yang pas sesuai dengan hari-hari ini kondisi yang terjadi. Tapi saya meyakini Tuhan itu sekali-kali gak pernah meninggalkan, membiarkan kita. Percaya dengan iman kita, lakukan bagian kita dan lihat pertolongan Tuhan. Ini bangsa kelaparan, harusnya mati kelaparan, dibiarkan mati kelaparan. Tiba-tiba hanya 1 hari, sekejap saja dirubah keadaannya. Tapi sayang ada orang yang gak bisa menikmatinya.
Meskipun dia melihat kelimpahan yang luar biasa karena tidak percaya. Alasan yang ketiga, kenapa seseorang tidak bisa menikmati? Karena orang itu tinggal di dalam dosa. Kok bisa? Di dalam Pengkhotbah 2 ayat 26 jelas sekali dikatakan demikian. Karena kepada orang yang dikenannya Tuhan itu mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya, nyanyi besar berarti tugaskan Tuhan untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian bukan dia nikmati, harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kenapa orang gak bisa menikmati apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya? Karena tinggal di dalam dosa. Dosa membuat kita terpisah dengan Tuhan. Yang merupakan pemisah antara aku dengan kamu, kata Tuhan, adalah segala dosa dan kejahatanmu. Kenapa kita gak bisa menikmati? Kenapa beberapa orang tak bisa menikmati anugerah Tuhan? Karena orang itu tinggal di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita jauh dari Tuhan, kalau ini ada dosa yang sengaja atau kita memang betul-betul lakukan di tempat tersembunyi, itu membuat kita terpisah dengan Tuhan. Dan orang yang berdosa, tugasnya ngumpulin, menimbun, memang seolah-olah punya banyak, tapi pada akhirnya dia tidak menikmati. Akhirnya diberikan kepada orang benar. Itulah keadilan Tuhan, itulah kesetiaan Tuhan. Jangan sembarangan di dalam hidup. Ada hal-hal yang titipan, tapi ada yang tidak bisa dinikmati karena ketidakpercayaan dan karena dosa-dosa kita. Ada hal-hal tertentu, kayak makanan, hobi, dalam tahapan tertentu masih benar, masih bukan dosa. Tapi ada batas tertentu ketika dilewati jadi dosa. Esau dia pikir sebentar lagi aku mati. Lebih baik tukar hak kesulungan dengan semangkuk bubur kacang merah. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, hak kesulungan itu luar biasa sekali. Berbicara mengenai double portion, porsi ganda. Orang sulung, anak sulung pasti berkat warisan orang tuanya double. Yang kedua, dia melanjutkan nama ayahnya. Banyak hal-hal yang penting yang dia hanya tukarkan dengan semangkuk bubur kacang merah. Jangan tukarkan hal yang ilahi, hal yang penting hanya untuk makanan. Meskipun makanan, minuman, kesenangan bisa kita nikmati. Paulus melanjutkan 1 Korintus 6, dia berkata ayat 12 sampai 13. Segala sesuatu halal bagiku tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Lalu dia ingatkan, makanan itu untuk perut aja dan perut memang untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tapi tubuh bukanlah untuk percabulan melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh kita. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Makanan, minuman, kesenangan boleh. Ada tahapan tertentu masih belum dosa. Tapi ketika kita melanggar batasannya jadilah dosa. Paulus mengingatkan. Memang betul perut untuk makanan, makanan untuk perut. Tapi tubuh kita, perut kita akan dibinasakan. Maksudnya akan kembali kepada debu. Toh jangan tukarkan itu. Tapi tubuh kita sebetulnya hidup kita. Untuk kemuliaan bagi Tuhan. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Boleh nikmati kesenangan tapi ada batasannya. Hidup kita harus takluk dan tunduk di atas sesuatu atau seorang pribadi yang lebih kuat. Bukan orang yang lebih kaya. Bukan orang yang lebih pandai. Bukan. Sesuatu yang lebih kuat adalah Tuhan saja. Dan Salomo berkata dalam ayat 12, Tuhan ini dua. Kenapa kita harus tunduk kepada dia? Karena yang pertama, Tuhan itu mengetahui apa yang baik bagi kita. Bahkan yang terbaik. Dia tahu. Kayak kalau kita orang tua, kita kadang melarang anak kita mendisiplin anak kita, apalagi kalau mereka masih kecil. Gak boleh ini dan gak boleh itu, disiplin belajar lah, disiplin mandi lah, semualah. Karena kita yang tahu yang terbaik, bukan karena kita jahat kan? Sama juga Tuhan dengan kita. Kenapa kita takluk kepada dia? Karena dia tahu yang terbaik buat kita. Dan yang kedua, karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi setelah itu atau di dalam masa depan. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia maha tahu, tidak ada rahasia di dunia, tidak ada rahasia apapun bagi dia. Itulah sebabnya kita tunduk kepada dia. Karena dia yang mengerti hidup kita. Jauh di kedalaman hati kita. Jauh di dalam perjalanan kehidupan kita yang belum pernah kita pikirkan. Dia mengerti. Tunduklah kepada sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Sepanjang pasal 6 ada 3 aplikasi yang kita bisa lakukan dalam hidup kita setiap hari yang simpel. Sederhana, sebetulnya gak sulit asal kita mau taat. Yang pertama, kenali alasan tidak bisa menikmati. Tadi ingat Bapak Ibu Saudara, semua yang Tuhan percayakan
Belum tentu untuk kita semua. Kenali alasan kenapa gak bisa menikmati. Mungkin karena titipan, atau karena kita tidak percaya, atau karena dosa yang kita sembunyikan. Dosa yang kita simpan rapi-rapi, membuat kita gak bisa menikmati semua anugerah Tuhan. Cek di dalam hidup kita, dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus berbicara dalam hati kita dengan lembut. Masing-masing kita yang mengikuti ibadah hari ini, dia berbicara, dia ingatkan tuh. Ada hal-hal yang kau harus simpan, kelola. Bukan untukmu, tapi untuk orang lain. Untuk anak cucu, untuk orang miskin, untuk orang-orang yang sedang membutuhkan. Biarkan Tuhan berbicara dalam hati kita semua. Atau mungkin karena dosa dan ketidakpercayaan membuat kita tidak bisa menikmati. Aplikasi yang kedua, nikmati setiap perjuangan. Musa dan Yakub berkata, tahun-tahunku penuh pengembaraan dan sukar dan sulit. Ingat, kesukaran kesulitan bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Tapi bukankah kesukaran kesulitan membuat kita makin mengandalkan Dia? Menurut penelitian, ide-ide inovatif yang kreatif muncul ketika manusia itu menghadapi tekanan. Kadang-kadang sumber daya yang terbaik, potensi terbaik dalam diri kita keluar muncul ketika ditekan kiri kanan depan belakang atas bawah. Tahu Tuhan menyertai. Dan akhirnya kreativitas, inovasi, jawaban demi jawaban keluar. Bukankah Tuhan pilih kita menjadi problem solver? Orang-orang yang memecahkan masalah, bukan problem maker, bukan pembuat masalah. Aplikasi yang ketiga, akui keterbatasan dengan rendah hati. Salomo mengingatkan, hidup kita harus takluk kepada sesuatu yang lebih kuat daripadanya. Apa yang lebih kuat? Bukan orang lebih kaya daripada kita. Bukan orang lebih punya koneksi. Bukan orang lebih pandai. Bukan. Bukan kepada manusia. Kita takut yang bagaimana hormati, iya. Karena sesama manusia harus saling menghormati, saling mengasihi. Tapi takutlah, tunduklah kepada sesuatu yang lebih berkuasa daripada kita, yaitu Tuhan sendiri. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Yang kedua, Tuhan tahu masa depan kita. Tak ada rahasia di dalam pengetahuan Tuhan, dalam kemahatauannya Tuhan. Bagi kita perlu tunduk mengandalkan Dia.